Satu ekor tembus 900 kilogram. Wow, fantastik sekali. Kulit singkong sama Dedak. tadi yang dicampur tadi sama pukil dele ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Duta Ternak dimanapun Anda berada. Apa kabar? Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kali ini saya masih berada di kandang Pak Ismail. Dan kali ini saya akan mereview hasil dari panen sebelum Hari Raya Idul Fitri. Hari ini saya masih berkesempatan berkunjung di kandang Bapak Ismail, tepatnya di Tanjung Inten, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Kemarin sempat kita berbincang-bincang dengan beliau. Kita melihat peternakan beliau ini ada 160 ekor sapi, yaitu jenis Limousin dan Metal. Dari 160 ekor, ini kemarin sempat panen beberapa ekor. Ada 2 tahap panennya. Yang pertama kemarin panen kurang lebih di 90 ekor. Dan yang kedua ini panen kurang lebih di 35 ekor. Dan hasil yang beliau dapat dalam 1 ekor itu variasi dari yang 7 kintal sampai ke 9 kintal. Wow, cukup fantastik ya yang didapat beliau dari hasil beternak penggemukan sapi Limousin dan si Metal. Menurut beliau, dalam 1 hari itu kita wajib mengangkat ataupun menambah daging dari sapi kita ini kurang lebih di 1 sampai 1,3 kilo itu per hari. Makanya di tempat Bapak Mail ini untuk nutrisinya itu memang terjamin. Untuk faktor makanannya beliau menggunakan limbah industri dari pertanian. Contoh dari bukil kelapa, kedelai, dan masih banyak lainnya. Menurut beliau, untuk pemula diwajibkan harus tahu pakan yang bernutrisi. Dalam arti bernutrisi itu dari karbohidrat, vitamin, dan protein. Jagung salah satu faktor makanan pendukung yang sangat diutamakan untuk sistem penggemukan. Dalam 1 hari beliau memberi makan ini 2 kali, pagi dan sore hari. Kalau untuk air beliau selalu siaga ya, sehari itu bisa sampai 3 kali. Kemudian untuk pembersihan ataupun sanitasi kandang itu 2 sampai 3 hari sekali itu memang wajib. Adapun vitamin lainnya, biasanya beliau itu memanggil dokter hewan ataupun mantri untuk mengontrol ketika ternak-ternak kita ini yang sedang kurang baik ataupun tidak fit, itu memang wajib kita perhatikan. Dan sayang sekali, di hari ini saya tidak dapat bertemu dengan beliau dan tidak dapat berbincang-bincang panjang lebar tentang seputar peternakan sapi beliau. Karena masih suasana Idul Fitri, di hari kedua saya berkunjung di kandang beliau. Dan nanti coba kita tanya-tanya dengan karyawan beliau yang siap siaga setiap saat di peternakan sapi Limousin dan Metal. Ada beberapa karyawan di sini untuk pemberian makan dan
minum. Jadi tidak ada namanya libur, penggantian shift. Ada shift 1 dan shift 2 ketika di hari-hari raya seperti ini. Ini sapinya yang keluar berapa, Mas? 32 ekor. 32 ekor ya. Itu ada yang paling berat, bobotnya berapa kilo tuh, Mas? 9 kintal ya? Berarti 900 kilogram. Pemberian pakannya berapa kali ini, Mas? 2 kali, pagi sama sore. Lebaran nggak libur ya, Mas ya? Enggak, kalau libur ya gimana sapinya makannya? Berarti kalau pagi tuh jam berapa, Mas, berangkatnya? jam 4. Jam 4 pagi. 4 pagi. Ya. Pulangnya jam berapa, Mas? Jam 7. Jam 7 ya. Nih ya. Nggak lebaran demi makanin sapi. Ini pakannya apa, Mas? Fermentasi ini. Apa itu? Kulit singkong Kulit singkong sama dedak. tadi yang dicampur tadi sama pukil dele ya? Ya, bungkil dedak sama dedak. Bagaimana menurut Anda, Sobat Duta Ternak? Bisnis ataupun peluang usaha yang sangat menjanjikan. Ketika kita memulai seperti ini, yang butuh diperhatikan ialah ilmu, bukan hanya modal. Modal juga pendukung. Ketika ada ilmu, tidak ada modal, kita bisa bergerak. Walaupun toh harapan itu hanya tipis, tapi masih bisa berjalan. Ketika kita mempunyai modal, tidak mempunyai ilmu, itu juga dengan bohong. Kita pasti akan mengalami kesulitan. Makanya dari dua hal tadi, ilmu ataupun pengetahuan serta modal itu kita jadikan satu, pasti akan berjalan. Dan di kandang ini selepas Idul Fitri biasanya akan memerlukan bahan-bahan dari sapi limosin ataupun simetal. Beliau biasanya mencari bahan itu di lingkungan sekitar, di perkampungan-perkampungan terdekat. Biasanya sih bahan-bahan yang beliau ambil ini beratnya berkisar antara 4 kintal ataupun 400 kilo sampai ke 6 kintal. Itu pun tergantung dari saatnya. Ketika saat mendekati hari-hari raya seperti Idul Fitri ataupun Idul Adha, itu beliau berani mengambil yang rata-rata beratnya 6 kintal ataupun 600 kilo. Peluang usaha yang sangat menjanjikan. Untuk bahan makannya pun gampang kita mau mencarinya. Sistem penggemukan seperti ini memang wajib nutrisi yang diperhatikan. Beda dengan sistem breeding. Ketika sistem breeding, pakan itu bisa menggunakan nutrisi seperti ini, bisa juga dengan yang hijau-hijau. Jadi untuk nutrisi seperti ini tidak terlalu penting ataupun tidak terlalu dinomorsatukan. Yang jelas dalam 1 bulan sekali bisa kita menggunakan nutrisi. Kalaupun tidak ada, kita menggunakan pakan hijau-hijauan seperti odot, kolonjono, gajahan ataupun pakcong. Bisa juga dengan rumput. Oke, Sobat Tani, mudah-mudahan informasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk sobat ternak semua. Jangan lupa kunjungi channel saya, like, subscribe, tinggalkan komentar Anda di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab satu persatu. Kita diskusi tentang ternak. Kita sharing tentang ternak. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi kita untuk bergerak lebih cepat dan tepat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leren mas, ngudut-ngudut disik. Jadi selain memberi makan ataupun minum, mereka
wajib membersihkan kandang. Walaupun toh tidak 100% harus steril. Tahu sendiri ya sobat ternak, kalau kandang 100% steril kayaknya nggak bisa. Selain kita bekerja di sini, mereka juga harus mengurus sepenuh hati. Jadi tidak hanya tenaga, harus dari hati. Mereka harus cinta pada peliharaan mereka.